Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang cantik-cantik semua, ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah untuk kesempatan di siang hari ini desa yang kami kunjungi. Kalau kemarin itu desa Pampang Harapan, nah hari ini jadwalnya berkunjung ke desa Melawai Abu. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Yani, tujuan kami ke sini tidak lain dan tidak bukan adalah selain ingin silaturahmi ya. Kami dari penyuluh KD atau keluarga berencana di Kecamatan Sukadana ingin memberikan sedikit ilmu tentang bagaimana kita tidak jauh-jauh dengan keluarga berencana seperti itu. Mungkin kalau ibu-ibu disebutkan KB, disebutkan kata KB, dalam pikiran kita adanya apa tuh? Terpikir apa? Ada yang boleh kalimat? Kalau dibilang KB, Ya. itu yang ada dalam benak saya juga ini Bu, pasti kepikirannya itu sedih, kemudian cicilan, ID dan sebagainya. Iya, betul ya Bu. Dan betul, dan tentunya ketika kita mendengar kata KB atau singkatan dari keluarga berencana tidak jauh-jauh dari yang tadi disebutkan oleh Kak Halimah, yaitu alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini adalah salah satu cara yang menggunakan alat modern agar kita dapat mencegah kehamilan. Nah, kenapa harus dicegah? Kok orang hamil dicegah-cegah? Nah, maksud dari kita menggunakan alat KB ini bukan berarti kita nggak boleh hamil, bukan berarti kita dilarang untuk memiliki anak, tidak. Tapi kaitannya dengan keluarga tadi, keluarga berencana, tujuan utamanya adalah bagaimana kita merencanakan keluarga kita agar tidak kewalahan, terutama kita sebagai seorang ibu ya. Bisa dibayangkan ketika kita baru melahirkan, usia anak kita masih sebulan, 2 bulan, atau mungkin 3 bulan. Setelah masa selesai, lalu kita hamil lagi. Ada yang pernah seperti itu? Ada yang mengalami? Nah, mungkin di sini tidak ada ya, tapi ada beberapa di tetangga kita, atau ada yang ya. Bisa kita bayangkan kita memiliki bayi yang masih perlu perhatian penuh, perlu susu yang ASI yang eksklusif dari kita, sementara kita sendiri dalam keadaan hamil. Jadi pemikiran atau tenaga kita sebagai seorang ibu itu terbagi. Kita mengurus diri sendiri juga, apalagi bagi ibu-ibu yang bekerja mungkin di ladang atau di kantor atau mungkin ngajar seperti itu. Dalam keadaan kondisi kita sedang bekerja, kita hamil, lalu kita menyusui, bagaimana? Bisa dibayangkan ya? Sebetulnya bisa, tapi perlu ekstra tenaga kita, ekstra perhatian kita. Walaupun kita sudah memberikan yang terbaik
kualitas. Otomatis ketika kita sedang hamil, ketika kita sedang menyusui lalu kita hamil, otomatis menyusuinya kan terhenti. Nggak mau anak kita yang masih bayi itu dikasih susu formula seperti itu. Nah, ada kejadian tersebut yang sampai terjadi karena kita tidak tahu caranya, karena kita belum mendapatkan informasi tentang bagaimana cara mengatur jarak anak, kelahiran anak. Nah, kami di sini hadir untuk memperkenalkan tentang macam-macam alat kontrasepsi. Kalau alat kontrasepsi seperti kondom Ibu sudah pernah? Sudah pernah tahu? Ada kondom, pil, mungkin pil sudah tidak asing ya? Suntik. Boleh katakan siapa yang suntik? Yang pil tidak ada. Yang implan 1, 2, 3, 4. Yang IUD belum ada. Baik. Aneh ya. Baik. Nah, maksud kalau pil dan suntik dan kondom mungkin karena ibu sudah pernah dan sudah menggunakan, mungkin tidak perlu kami terangkan lagi. Yang ingin kami sosialisasikan di sini yaitu jenis alat kontrasepsi implan dan IUD. Kenapa kami memilih mensosialisasikan atau menyampaikan pengetahuan tentang implan dan IUD ini? Tidak lain adalah sebagai alternatif, sebagai pilihan lain dari ibu-ibu untuk memilih alat kontrasepsi. Oh, ternyata alat kontrasepsi untuk mengatur kelahiran ini tidak hanya pil aja, nggak hanya suntik aja, ada alat kontrasepsi lain yang ternyata lebih efektif. Apa saja? Yang pertama yaitu next. Ini keluarga berencana tadi sudah kami sampaikan ya. Next. Nah, yang pertama yaitu apa Bu? Implan atau kalau di masyarakat lebih ke, kalau zaman dulu disebutnya itu susuk ya. Kalau dulu malah zaman ibu saya tahun berapa waktu saya masih ingat waktu itu masih SD, implannya itu sampai 6 buah di sini. Ketika kita pegang itu berjarak 5 atau 6 tahun. Iya, dulu iya. Nah, sekarang lebih ringan lagi, hanya 2 batang. Dan 2 batang itu daya gunanya itu sampai 3 tahun. Itu sudah banyak. Ini kayaknya dikokokkan ini implan atau udah otomatis gitu ya. Nah, next. Yang ini ya Pak ya. Nah, bagi ibu-ibu yang belum mengetahui tentang implan, kalau yang sudah pasang insya Allah sudah tahu ya Bu ya. Seperti ini ada 2 batang. Ini sebetulnya bentuknya elastis,
Yang pertama, untuk perempuan yang baik sudah memiliki anak ataupun belum. Jadi walaupun mungkin misalnya yang belum memiliki anak, artinya yang baru menikah menunda kehamilan, bisa jadi alasannya karena faktor ekonomi atau mungkin karena kondisi kesehatan atau mungkin karena usia yang belum cukup untuk hamil, boleh menggunakan implan seperti itu. Kemudian perempuan pada usia reproduksi 20 sampai 30 tahun. Tapi di atas 30 tahun juga masih memungkinkan untuk memakai implan. Kemudian perempuan menyusui dan membutuhkan kontrasepsi. Artinya ketika ibu-ibu misalnya baru melahirkan dan ingin menyusui, apalagi menyusui eksklusif, boleh menggunakan implan agar tidak kebobolan, istilahnya tidak hamil sebelum kita siap. Dan implan ini tidak mempengaruhi kualitas ASI kita, tidak mempengaruhi produksi ASI kita. Jadi walaupun tidak pasang implan, produksi ASI kita tetap banyak seperti itu. Nah, ternyata tidak semua perempuan atau ibu bisa menggunakan implan. Siapa saja yang tidak bisa menggunakan implan, yaitu yang pertama tentunya ibu atau perempuan yang hamil atau diduga hamil. Biasanya kalau kita ke bidan atau ke puskesmas, sebelum kita pasang alat KB itu kan disuruh tes urin dulunya. Jangan sampai dalam keadaan hamil dipasang implan, apalagi IUD. Nah, kemudian perempuan dengan pendarahan di vagina, di alat kelamin perempuan yang belum jelas penyebabnya. Kita yang seringkali mengalami pendarahan itu tidak disarankan menggunakan implan. Kemudian yang ketiga, perempuan yang tidak dapat menerima pola head, yang perubahan pola head yang terjadi. Misalnya nanti kaitannya dengan efek samping dari implan ini. Jadi kalau kita misalnya tubuh kita tidak cocok ketika kita mengalami perubahan head, maka tidak disarankan menggunakan implan. Next. Nah, dari masing-masing alat KB, baik kondom, pil, suntik, implan, IUD, ada lagi nanti MOP, MOW, tapi kami tidak sampaikan di sini. Itu di samping memiliki kelebihan, tentunya masing-masing juga ada kekurangannya, ada kelemahannya. Nah, untuk implan ini sendiri, kelebihannya yaitu daya gunanya tinggi, artinya persentase keberhasilan untuk mencegah kehamilan itu tinggi. Kan kalau kita menggunakan, kan ada ya metode atau metode laktasi, artinya kita ingin mencegah kehamilan dengan cara menyusui. Ada pernah dengar? Kita menyusui eksklusif dengan maksud untuk jangan sampai hamil dulu. Ada pernah? Belum pernah dengar. Nah, itu merupakan salah satu metode untuk pencegahan kehamilan juga. Namun daya gunanya kurang, artinya persentase untuk tidak hamil itu rendah. Bisa jadi menggunakan metode itu tetap hamil walaupun kita ASI eksklusif seperti itu. Nah, kalau implan itu daya gunanya atau keberhasilan untuk mencegah kehamilannya itu tinggi. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu perlindungannya jangka panjang sampai 3 tahun. Kalau tadi mungkin ibu-ibu yang suntik berapa bulan sekali, Bu? Iya. Jadi kegunaannya itu maksimal hanya 1 bulan.
bisa jadi langsung kebobolan atau jadi seperti itu. Nah jadi daya jangkanya terlalu dekat gitu kan, apalagi kalau kita yang banyak bercabang-cabang pikiran ya, memikirkan anak, memikirkan pekerjaan rumah. Jadi untuk memikirkan jadwal kita gitu terkadang ada yang lupa, apalagi yang pil itu kan harus setiap hari ya Bu ya. Kalau sampai lupa, siap-siap aja. Iya. Nah kalau untuk implan, mudahnya atau efektifnya itu sampai 3 tahun, bahkan kita pasang, kalau ingin pasang dilanjutkan, kita cabut yang lama, pasang yang baru. Tapi kalau misalnya ini kan 3 tahun nih iklannya, kalau misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau belum 3 tahun kita ingin memiliki anak lagi, bisa langsung dilepas melalui bidan. Jadi tidak lepas sendiri tapi oleh bidan. Dan yang ketiga, keuntungannya yaitu pengembalian tingkat kesuburan cepat setelah pencabutan. Jadi ketika ibu misalnya setelah pemasangan implan ini, baik 3 tahun atau sebelum 3 tahun itu ingin memiliki anak lagi, setelah pencabutan untuk kembali subur itu cepat kalau menggunakan implan. Tapi kalau menggunakan, ada yang tahu yang biasanya untuk kembali subur itu lama menggunakan alat apa? Alat kontrasepsi apa? Biasanya apa? Pil atau? Karbonnya 1 bulan. Ya? Karbonnya 1 bulan. Suntik. Iya. Suntik yang 1 bulan lama ya Bu. Ada yang pernah mengalami? Kalau 1 bulan juga? Iya. Yang biasanya lama untuk kembali subur itu yang 3 bulan. Iya. Kan? Iya. Yang 3 bulan itu banyak dari ibu-ibu yang mungkin belum mendapatkan wawasan atau sosialisasi seperti ini. Main pasang lagi dia langsung dengannya yang 3 bulan. Sementara dia misalnya dalam jangka waktu 1 tahun atau 1 tahun setengah ingin punya anak lagi, setelah menghentikan suntiknya ternyata tidak langsung dapat, karena tadi untuk kembali suburnya itu lama. Tapi kalau implan secara medis untuk kembali suburnya itu cepat. Seperti itu. Next. Nah, tadi keuntungannya ya Bu ya. Kalau kita dalam memilih kan tentunya kita harus tahu apa sih untungnya untuk kita, tapi juga kita harus tahu apa kelemahannya. Jangan sampai ketika udah pasang kita ada keluhan ini itu, kita menyalahkan bidan. Katanya bagus gini. Nah, tapi kita belum tahu apa kelemahannya. Jadi agar tidak nanti dalam mempertimbangkan kita sudah tahu apa yang nanti akan konsekuensinya apa atau efek sampingannya apa, kita sosialisasikan di sini. Kalau istilahnya kalau dalam memilih jodoh itu tidak seperti membeli apa Bu? Iya, sudah hafal ya istilahnya itu membeli kucing dalam karung. Kita sampaikan ini loh, kalau ini, lalu kita pasang, tapi kita nggak tahu efek sampingnya itu apa. Nah kami di sini tetap memberikan pengetahuan apa sih efek samping dari penggunaan implan ini. Yang pertama, amenorea atau pendarahan, kemudian bercak atau spotting ringan. Nah, efek samping dari penggunaan implan ini mungkin tidak semua ibu ya, ada ibu yang tidak mengalami efek samping ini, tapi juga ada yang mengalami efek samping ini. Ketika sudah pakai implan, siapa? Ada yang mengalami bercak setelah memakai
Kalau tidak ketika luka tidak dijaga ya, jangan sampai ketika masih luka terkena debu atau kotoran. Jadi biasanya setelah pemasangan itu oleh bidan diberikan apa namanya ini, plester, dan dibekalkan plester agar jangan sampai terkena kotoran agar terhindar dari infeksi. Kemudian efek sampingnya juga ini, ya, berat badan, pengaruh terhadap berat badan. Berat badan ini ada yang bawah naik, bahkan ada yang turun, atau bahkan ada yang normal-normal aja ya. Saya normal-normal aja, alhamdulillah. Tapi ada Kak Nuri ya, Kak Nuri naik ya. Nah, ada juga yang efek sampingnya itu berat badannya bertambah seperti itu. Next. Nah, untuk pemasangannya tadi dipasangnya di lengan atas, boleh kanan boleh kiri. Nanti kalau kerjanya sebelah kanan, pasangnya sebelah kiri. Kalau misalnya kerjanya pakai tangan kiri, biasanya pasangnya di tangan kanan. Terserah ibu-ibu request apa, menyampaikan ke bidan ibu, bidan saya pengen yang kanan aja boleh, atau yang kiri aja juga boleh. Dan ini kekurangannya, kita tidak bisa masang sendiri, kami pun sebagai penyuluh KB tidak bisa. Jadi yang bisa memasang hanya ibu bidan yang sudah dilatih atau dokter atau perawat. Jadi kalau ibu ini pasang, langsung saja ke puskesmas atau bidan yang melayani alat KB implan di tempat tugasnya ibu bidan. Seperti itu. Ini next. Ya, oke. Itu ya ibu-ibu tentang implan.